Assalamualaikum, selamat sore Ibu Agus. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Susi. Begini Bu Agus, kita mau ngobrol, nggak lama lah, sebentar aja. Apa nih yang mau Bu Agus omongin sekarang? Gini Bu, saya itu pengen sekali murid-murid saya itu bisa menguasai vocabulary bahasa Inggris lebih banyak lagi Bu. Oh, jadi Bu Agus mau ngomongin tentang keinginan Bu Agus agar murid-murid Ibu bisa menguasai vocabulary bahasa Inggris lebih banyak lagi ya Bu Agus ya. Iya Bu, betul begitu Bu. Bisa diceritain nggak bagaimana Ibu mengetahui kalau murid-murid Ibu itu tidak menguasai vocabulary? Iya Bu, jadi gini Bu, selama ini jika saya masuk ke kelas, pas les bahasa Inggris gitu kan Bu, kalau ada teks Iya. berbahasa Inggris yang saya sajikan atau instruksi soal berbahasa Inggris, mereka selalu aja kesulitan Bu, dan selalu aja bertanya tentang kata-kata yang menurut saya itu seharusnya mereka udah tahu Bu. Jadi, jika saya cek dan saya tanya siapa sih yang bawa kamus pada hari itu, ternyata Bu hanya 2 atau 3 orang saja yang membawa kamus. Padahal di pertemuan sebelumnya sudah saya ingatkan untuk selalu membawa kamus pada saat pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Oke, jadi murid-murid Ibu selalu kesulitan jika ada teks berbahasa Inggris atau ada instruksi soal yang berbahasa Inggris gitu ya, Bu ya. Dan Iya, juga Bu. mereka banyak yang tidak membawa kamus pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi kita cuma punya waktu sedikit nih, Bu Agus. Bu Agus pengen dapat apa dari percakapan kita ini? Saya sih pengennya Bu, setelah percakapan kita kali ini, saya bisa tuh menemukan cara bagaimana sih agar murid-murid saya nanti lebih menguasai vocabulary bahasa Inggris itu tadi, Bu. Hmm. Apa yang bisa dilakukan ya, Bu Agus, supaya ya murid-murid tersebut menguasai vocabulary? Apa ya, Bu? Mungkin saya beri catatan beberapa vocabulary baru aja ya, Bu, setiap pertemuan saya aja. Oke, nah kalau dari pengamatan Bu Agus nih, dari murid-murid ini, menurut Bu Agus, murid yang menguasai vocabulary itu kayak apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya, murid yang menguasai vocabulary bahasa Inggris itu adalah murid yang ketika saya berikan teks ataupun instruksi berbahasa Inggris, mereka mampu Bu memahaminya. Oke, jadi menurut Bu Agus, murid yang menguasai vocabulary adalah murid yang ketika diberikan teks ataupun instruksi soal yang berbahasa Inggris, mereka mampu memahaminya gitu ya Bu Agus ya. Nah, Betul. kalau begitu, sekarang ini murid-murid itu Bu Agus nilai ada di level berapa nih? Kalau menurut saya, sepertinya saat ini murid-murid saya mungkin ya Bu masih berada di level 4 kali ya Bu. Mm-mm. Dengan kondisi seperti itu, ke depannya Bu Agus ingin murid-murid Ibu ada di level berapa? Mungkin saya ingin di level 7 Bu. Oh gitu ya Bu Agus. Menurut Bu Agus, apa yang Bu Agus lakukan untuk membantu mereka untuk nyampai ke angka 7 itu? Sebenarnya itu sih yang sedang saya pikirkan, Bu. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka, murid-murid sekolah saya itu, Bu? Kalau dari pengamatan Bu Agus, murid-murid itu senang diperlakukan bagaimana sih supaya bisa menguasai vocabulary? Kalau menurut saya, mungkin mereka lebih suka kalau ditanya secara langsung kali ya, Bu, daripada dicatat atau dihafal-hafal gitu, Bu. Oke, nah selanjutnya dalam bayangan Bu Agus bakal kayak apa nih yang bisa Ibu lakukan? Saya sih membayangkan setiap kali saya masuk ke kelas, biasanya kan saya masuknya 2 kali dalam seminggu ya, Bu, ya. Nah, di situ saya Mm-mm. mengawali kegiatan itu dengan menanyakan secara langsung beberapa vocabulary. Mungkin 3 atau 5 aja ya, Bu, tentang pembelajaran sebelumnya. Dan bisa saya jadikan sebagai rutinitas, Bu, untuk memulai pelajaran. Oke, berarti Bu Agus akan melakukan menanyakan tentang vocabulary kepada murid-murid secara langsung dan akan menjadikan rutinitas sebelum memulai pembelajaran. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, dalam minggu ini mungkin?
Ya, misalnya. mungkin akan mulai saya coba dengan menanyakan beberapa kata tentang materi sebelumnya sebelum masuk kegiatan pembelajaran yang baru kali ya, Bu. Oke, kapan itu kira-kira bisa dilakukan ya Bu Agus? Secepatnya, Bu. Saya berencana secepatnya ingin mencoba menerapkannya di kelas. Mungkin dalam minggu ini sudah akan saya mulai, Bu. Oke, baiklah. Kita udah di ujung sesi nih Bu Agus. Apa yang Bu Agus dapatkan dari sesi ini? Dari percakapan kita hari ini, saya jadi menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya jadi semakin mantep nih, Bu, tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Apalagi kita ini sama-sama mengajar bahasa Inggris ya, Bu ya. Jadi lebih nyambung aja gitu ya, Bu, obrolan kita. Iya, iya. Jadi Bu Agus sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Agus hadapi ya kan Bu? Lalu Iya, Bu. bagaimana perasaan Bu Agus setelah kita berbincang-bincang hari ini? Saya senang sekali ya, Bu. Saya juga ngerasa, wah puas sekali lah ini bisa ngobrol sama Ibu gitu. Jadi merasa terjawab lah apa-apa yang saya pertanyakan selama ini, Bu. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Agus ya. Saya jadi nggak sabar nih pingin dengar ceritanya. Oke, terima kasih banyak Bu Agus. Sampai ketemu minggu depan. Iya, Bu. Saya juga nggak sabar loh, Bu. Pengen nanti cerita ke Ibu gimana hasilnya. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu yang udah Ibu luangkan buat saya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Agus. Sama-sama, Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum Ibu Susi. Gimana kabarnya ini, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Agus. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin, Bu? Begini Bu Agus, saya bingung nih melihat murid-murid saya yang selalu saja ribut di dalam kelas ketika belajar. Mereka terkesan seperti kurang menghargai saya sebagai gurunya di dalam kelas. Saya sampai bertanya sendiri nih, apakah saya yang kurang tegas terhadap mereka gitu Bu Agus? Terkadang mereka juga sangat menguji kesabaran saya, sehingga saya terkadang tidak bisa mengontrol emosi saya Bu Agus. Begitu. Jadi, apa nih, Bu, tujuan akhir yang ingin kita capai dari percakapan kita ini, Bu? Nah, tujuan akhir saya nih Bu Agus, saya bisa mendapatkan solusi agar murid-murid saya itu bisa tertib di kelas dalam belajar dan juga bisa menghargai saya sebagai guru mereka. Menurut pengamatan Ibu, murid seperti apa nih yang Ibu inginkan? Begini Bu Agus, melihat kondisi murid yang seperti itu, saya ingin merubah diri saya sendiri terlebih dahulu untuk memperbaiki cara mengajar saya di kelas, melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kesadaran diri murid-murid saya sehingga mereka bisa menjadi murid-murid yang seperti yang saya inginkan, yaitu murid-murid yang aktif, tertib, dan bisa menghargai orang lain. Jadi Ibu inginkan murid-murid yang seperti itu. Jadi Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi mana nih murid-murid Ibu? Eh, Mungkin di sini yang akan saya nilai adalah diri saya sendiri ya Bu Agus ya. Karena murid-murid itu kan berbeda-beda. Dalam hal ini saya menilai diri saya masih berada di level 6 gitu ya Bu Agus ya. Kenapa saya bilang di level 6? Karena saya masih belum optimal untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang memiliki karakter baik, yang sopan, yang bisa menghargai guru gitu Bu Agus. Lalu Bu, untuk murid yang masih ribut dan belum bisa menghargai orang lain, Ibu ingin mereka nantinya berada di level berapa, Bu? Kalau saya ya karena murid-murid saya masih jauh ya dari kata sempurna, saya maunya mereka nantinya berada di level 8 gitu mungkin, Bu. Jadi Ibu menginginkan nantinya anak-anak Ibu berada di level 8, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Lalu apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu menjadi lebih aktif, tertib, dan bisa menghargai guru ketika belajar agar bisa mencapai angka 8 itu, Bu? Ya, sepertinya yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama terus berusaha membimbing mereka Bu Agus agar mereka selalu bersikap positif, menjadi murid yang aktif,
tertib, dan bisa menghargai guru. Yaitu mungkin dengan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, saya berusaha untuk konsisten dalam memposisikan diri saya sebagai posisi control manager gitu, Bu Agus. Kemudian yang ketiga, konsisten juga menggunakan segitiga restitusi dalam menangani murid-murid yang bermasalah. Dan yang keempat, sepertinya berkolaborasi dengan wali murid agar bisa membantu saya dalam mengawasi anak-anak mereka di rumah gitu, Bu Agus. Begitu, Bu. Jadi dari beberapa rencana yang akan Ibu lakukan, seperti menerapkan keyakinan kelas, kira rencana mana nih, Bu, yang paling dekat yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya akan melakukan memaksa diri untuk konsisten dalam memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Sepertinya itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, Bu Agus. Begitu. Jadi dalam waktu dekat ini Ibu akan memaksakan diri untuk konsisten dan memposisikan diri sebagai posisi control manager. Kira-kira kapan itu ya, Bu? Besokkah, lusakah, atau minggu depan, atau kapan, Bu? Menurut saya lebih cepat lebih baik ya, Bu Agus. Mungkin saya akan melakukannya setelah kita berbincang-bincang. Insya Allah mulai besok saya akan melakukan untuk bisa konsisten dalam memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manajer gitu, Bu. Jadi kira-kira menurut Bu Susi, siapa nih yang bisa dijadikan kontrol Ibu untuk mengawasi Ibu agar komitmennya tetap terjaga, Bu? Baik, Bu Agus, kalau begitu, menurut saya yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen itu pastinya seluruh warga kelas, karena kan ini permasalahannya di kelas ya, Bu Agus ya. Saya akan meminta diri saya dan murid-murid di kelas yang saya ampuh untuk komitmen dalam menjalankan rencana-rencana yang akan dilakukan. Oke, Bu Susi. Bu Susi sudah menyampaikan permasalahannya apa, kemudian rencana yang akan dilakukan apa. Kira-kira Bu Susi perasaannya gimana nih setelah ngobrol-ngobrol kali ini dengan saya? Perasaan saya lega banget, Bu Agus. Alhamdulillah saya bisa bertemu Bu Agus hari ini. Saya sangat bahagia karena bisa bertukar pikiran dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan saya bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan saya jalani dalam percakapan kita hari ini. Alhamdulillah Bu ya, lumayan ya Bu bisa sedikit lega. Mudah-mudahan semua langkah yang sudah Bu Susi Soraya, rencanakan semuanya Uray, berjalan dengan baik. nggak mau roti Murid-murid nih. Bu Susi bisa memiliki karakter yang Amin. lebih baik, lebih sopan, dan bisa menghargai Bu Susi Amin. sebagai guru mereka ya Bu ya. Oke Bu Amin. Amin, Bu Susi. Agus. Iya, oke Bu Susi, dari pembicaraan kita tadi, apa nih kesimpulan yang bisa Bu Susi ambil? Yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita tadi, kesimpulannya adalah setelah berdiskusi dengan Bu Agus, saya bisa menemukan solusi terkait masalah yang saya hadapi, dan saya menemukan langkah untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Menuntun murid-murid untuk memiliki karakter. Oke, berarti sudah dapat kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Baiklah, Bu Susi, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan, kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya sudah nggak sabar nih, pengen melihat perkembangan yang sudah Ibu Susi lakukan. Oh ya, Bu Agus, terima kasih banyak ya, Bu Agus. Iya, Bu. Terima kasih banyak juga ya, Bu, karena sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Agus.